Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, teman nikmatul Islam, iman dan sehat wal afiyah. Salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan itu menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, mendapat syafaat beliau dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab syurut wujubiz zakah. Syarat di mana diwajibkan seseorang tersebut dikenakan zakat. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi syurutu wujubiz zakah khamsatun hiya al-islamu fala tajibu 'alal kafiril asli wa ammal murtaddu fayuqafu maluhu inda riddatihi ila an yarji'a ila al-islam fa in mata murtaddan fayasiru maluhu fai'an wa yatabayyanu zawalu mulkihi min hina riddatihi wa in 'ada lil islam fayutalabu bi ikhraji zakati ma madha fi ayyami riddatihi. Yang pertama, seseorang itu diwajibkan zakat apabila dia beragama Islam. Orang yang kafir asli, maka dia tidak dikenakan zakat. Tidak perlu mencari zakat kepada orang kafir. Ya, orang yang bukan Islam, kemudian orang Islam meminta zakat mereka. Ayo, mana zakatnya? Apa yang mau dipinta dari zakatnya? Mereka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dan Islam pun tidak menuntut dia untuk mengeluarkan zakat. Kalau dia Islam, iya. Wa amal murtad fayuqafu maluhu inda riddatihi ila an yarji'a ila Islam. Terkecuali dia murtad. Ya, kalau dia murtad, maka harta tersebut ketika dia keluar dari Islam, maka harta tersebut menjadi harta yang wajib diwakafkan kepada Islam. Ila an yarji'a ilal Islam, sampai dia kembali kepada Islam. Fa in mata murtaddan fayasiru maluhu fai'an. Apabila dia mati dalam keadaan murtad, ya, Islam, kemudian dia murtad, nasallallahu al-afiyah, kemudian dia murtad, keluar dari agama Islam, maka harta tersebut menjadi harta fai'. Fai' itu dalam agama Islam nanti harta itu dikembalikan kepada baitul mal, nanti dibagikan kepada orang muslimin dan muslimat. Nah, itu namanya harta fai'. Ada harta fai', ada harta ghanimah. Nah, kalau ghanimah itu beda. Kalau ghanimah itu habis perang. Nah, dapat peperangan itu ghanimah. Nah, kalau fai', nah ini namanya fai'. Fai' itu tadi artinya dia Islam, kaya raya. Ya. Dia orang yang dikenakan zakat, kemudian dia murtad. Dia keluar dari agama Islam, mati dalam keadaan murtad, maka hartanya tadi diambil. Ya, hartanya zakat, harta zakatnya bukan harta dia, harta zakatnya. Kalau hartanya dia tidak boleh. Harta zakatnya, ya,
Walaupun dia sudah murtad, tapi kan hukum itu masih berlaku kepada dia. Orang yang murtad itu semisalkan 3 tahun dia murtad, ya 3 tahun dia harus membayar semua yang selama dia murtad, sholatnya, puasanya, apalagi zakatnya. Kalau dia belum haji ya dia wajib haji. Jadi orang yang murtad itu tetap dituntut terus. Lain kalau dia kafir asli. Kalau dia kafir asli ya, walaupun dia dia masuk Islam, tidak lama dia masuk Islam, misalkan dapat 1 tahun dia meninggal, ya sudah, ya itu keistimewaan, tidak ada dituntut apapun. Tidak boleh kita nuntut harta zakatnya dia dulu. Itu ini selama balik berapa tahun? Misalkan 15 tahun. Umur dia sekarang misalkan 50, berarti selama 35 tahun dihitung-hitung. Wah, enggak ada. Ini orang baru masuk Islam. Nah, lain tadi kalau murtad 3 tahun dia murtad. Nah, selama 3 tahun itu dihitung. Dan apabila dia meninggal dalam keadaan murtad, maka harta zakatnya itu menjadi harta fai'. Fai' itu dikembalikan nanti kepada muslimin dan muslimat. Fai' itu nanti digunakan untuk apa saja. Ya, itulah enaknya kalau kita dulu punya baitul mal. Baitul mal itu sebenarnya sekarang pun ada juga baitul mal, tapi sifatnya kan namanya mungkin yang berbeda. Baitul mal itu siapa saja nanti boleh untuk menggunakannya. Jadi pemerintah akan memberikan harta baitul mal tersebut kepada muslim, kepada orang Islam. Kemudian sehingga tidak ada sedikit pun umat Islam itu dirugikan, tidak ada. Dalam Islam itu tidak ada sama sekali dirugikan. Fa in mata murtaddan fayasiru maluhu fai'an wa yatabayyanu zawalu mulkihi min hina riddatihi. Wa in 'ada lil Islam fayutalabu bi ikhraj zakati ma madha fi ayyami riddatihi. Kalau seandainya dia kembali lagi kepada Islam, maka dia dituntut saja untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi tidak ada lagi tadi harta fai', karena dia kembali lagi masuk dalam Islam. Dia tetap dituntut lagi untuk kembali kepada agama Islam. Nah, itu yang pertama, al-Islam. Jika seandainya dia bukan Islam, maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, al-hurriyah, bebas. Orang yang bebas. Tapi tadi murtad itu kebanyakan 2. Ya, orang murtad itu 2. Penyebabnya itu 2. Kalau rata-rata orang yang dari Islam ke murtad, paling kebanyakan itu sebabnya ekonomi. Kalau Islam. Tapi kalau yang dari agama lain keluar dari agamanya ke Islam, itu rata-rata pemikiran mereka. Jarang ekonominya, nggak ada. Siapa saja kita lihat, bahkan orang yang sudah ekonominya mapan pun dia berani memeluk agama Islam. Deddy Corbuzier, Dr. Richard, dan banyak lagi. Ya, Felix Xiao, Ustadz Felix Xiao. Artinya dia mencari kebenaran dalam sebuah agama. Rata-rata mereka yang masuk ke dalam Islam itu mencari sebuah kebenaran. Dan sebaliknya, kebanyakan orang Islam masuk ke agama lain itu rata-rata dalam faktor ekonomi. Lihat saja, gara-gara apa? Ekonomi. Nah, walaupun mungkin ada yang dia mencari dengan akalnya, tapi rata-rata yang kita lihat itu faktor ekonomi. Tapi yang kedua, al-hurriyah. Ya. Nasallallahu al-afiyah. Ya. Al-hurriyah yaitu kebebasan. Fala tajibu al-raqiq, tidak diwajibkan bagi seorang yang budak, hamba sahaya. Hamba sahaya sama sekali tidak dikenakan zakat. Oh, Pak Ustadz, kami juga budak. Ya, orang Pontianak budak. Jadi kami tidak kena zakat juga. Kita ini budak-budak. Kalau dulu namanya budak, hamba sahaya. Kalau kita ini budak-budak Pontianak. Nah, berarti budak-budak Pontianak tidak dikenakan zakat. Mampu pula? Ya nama juga budak, tidak dikenakan zakat. Kita bukan budak tapi budak-budak. Ya, budak-budak. Ya, ada tambahannya 2 berarti.
Fala tajibu 'alal raqiq, maka tidak diwajibkan bagi seorang budak yaitu hamba sahaya ya, untuk dikenakan zakat. Memang iya, jadi harkat martabat seorang budak di saat itu sangatlah di bawah sekali. Tidak mudah menjadi seorang yang merdeka karena masih ada penjualan yang namanya perbudakan. Tidak mudah, seperti banyak sekali dari seorang sahabat, beberapa sahabat yang memang notabene mereka budak, diantaranya misalkan Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah itu budak, hamba saya, dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar, yang ketika Bilal bin Rabah memeluk agama Islam, kemudian disiksalah oleh majikannya, kemudian Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal bin Rabah, disaksikan oleh banyak orang sekali, sampai ditimpakan batu yang sangat besar sekali ke perut Sayyidina Bilal bin Rabah. Hanya mengucapkan kalimat ahad, lalu melintaslah Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, apakah engkau ingin menyiksa seseorang yang hanya mengatakan Tuhannya satu? Ya. Oh iya, aku akan siksa karena dia tak menyembah Tuhanku, dia budakku. Kalau kau ingin mengambilnya silakan dan bayar. Kemudian ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar, ditebuslah Sayyidina Bilal bin Rabah, ditebus. Bilal bin Rabah dari orang yang rendah, kulit hitam, bisa dikatakan ya, kasta yang rendah, tapi setelah dia menjadi seorang sahabatnya Rasulullah SAW, dia punya sebuah keistimewaan, menjadi muazzinnya Rasulullah, tukang azannya Nabi Muhammad. Sampai sekarang kita menggunakan kalimat Bilal itu di waktu khutbah Jumat, Bilal dan muazzin. Nah, sampai dikenang namanya itu menjadi Bilal bin Rabah. Sampai punya satu keistimewaan, Nabi SAW mendengar telapak kaki Sayyidina Bilal, sandalnya Sayyidina Bilal itu sudah berada di surga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Baik engkau adalah orang kulit hitam, kulit putih, apa semuanya, Nabi SAW sama sekali tidak pernah membedakan. Dan itu juga diucapkan oleh baginda Rasulullah ketika khutbatul wada, khutbah perpisahan. Nah, sebelum Nabi SAW meninggal, ada beberapa poin dalam khutbatul wada, khutbah perpisahan Nabi Muhammad. Nah, di antaranya Nabi SAW mengatakan, tidak ada perbedaan kulit hitam dan kulit putih, tidak ada perbedaan kasta antara mereka yang Arab dan mereka yang Ajam, semuanya tidak ada. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, ini Islam datang untuk menyetarakan, tidak ada perbedaan, tapi terkadang kita yang selalu membedakan. Ada darah biru, ada darah merah, ada ini, ada itu. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Al-hurriyah. Nah, maka tidaklah seseorang itu dikenakan zakat terkecuali yang pertama, seseorang tersebut hurriyah, dia bebas. Wa ammal muba'ad fatajibu zakatu ma malakahu bi ba'dihil hur. Ada lagi namanya muba'ad. Muba'ad itu adalah hamba sahaya yang masih belum sempurna untuk dimerdekakan, tapi sudah mendapatkan perintah dari majikannya, dia itu bebas. Hanya saja dia belum, misalkan kata majikannya, engkau kubebaskan dengan harga 100 dinar. Dia masih baru punya 50. Nah, 50 itu diberikan kepada tuannya, kemudian
dia pergi dan mencari lagi, mencari sisa daripada apa namanya tebusan sisa dari pembebasan tersebut. Nah, ketika dia mempunyai harta, sedangkan dia masih dalam keadaan bersyarat tadi, maka dia tetap dikenakan zakat dengan harta yang dia miliki, kalau dia punya. Kalau enggak, tidak dikenakan zakat. Ma malakahu bi ba'dihil hur. Ya, al-muba'ad wal 'abdul ladzi ba'duhu hur wa ba'duhu al-akhar raqiq. Jadi dia masih separuh-separuh. Ya. Separuh-separuh, muba'ad namanya. Ba'ad itu artinya separuh. Separuh masih dalam genggaman majikan, separuh lagi bebas. Kalau sekarang kita ini apa namanya? Bebas bersyarat lah. Masih kalau orang dalam penjara itu bebas bersyarat. Kok bebas tapi ada syaratnya. Nah, sama dalam perbudakan pun seperti itu. Tapi perbudakan itu dihapus. Sudah tidak ada lagi. Artinya sudah tidak ada lagi tapi orang-orang saya punya teman dia TKI. Orang di sana itu masih pemikirannya itu pembantu itu adalah budak. Nah, itu jelek ya. Sehingga mereka, orang-orang Indonesia itu, dia cerita sama saya, teman kakak kelas saya satu tingkat, akhirnya dia pergi, pulang dia dari sana, dia cerita. Orang sana itu kalau manggil nama, majikannya itu, dibilang majikannya, tidak pernah manggil nama, tidak mau. Dia manggil itu abad. Abad itu artinya budak. Dia tidak mau manggil nama, padahal dia tahu nama saya. Iya, dia bilang nama saya ini dia tahu, Bib, kata dia, nama saya. Tapi dia tidak mau manggil nama. Abad, tangal, kata dia. Abad itu budak. Jadi dia pembantu itu seperti setara dengan budak. Jadi kalau dikatakan hina betul. Jadi tidak ada ceritanya tuh misalkan dia itu sopir di sana. Sopir macam di Indonesia itu masih apa kata dia? Muhtaram, mulia. Tidak ada kita nyupirkan orang yang di Indonesia ini dibedakan pasti, tapi punya tempat yang istimewa juga. Kalau di sana tuh tidak ada, katanya. Sama sekali tidak ada sama sekali. Jadi kalau udah perlakuan tuh seperti budak. Jadi mindsetnya mungkin sampai sekarang perbudakan itu memang tidak ada, tapi perlakuannya itu seperti budak. Jadi jangan heran. Banyak TKI, banyak TKW yang model meninggal entah apa semua. Jadi memang apa kata kawan saya bilang ini seperti macam perbudakan kata dia. Macam kalau budak itu kan bagi majikan, budak itu dia itu kalau budaknya itu perempuan itu mau dia pakai kapanpun maaf misalkan dia mau setubuhi terserah, orang itu budaknya dia. Nah, jadi sampai tingkatan seperti itu. Jadi bukan pembantu kata dia. Ini sih macam budak. Manggil nama ya tak mau. Ya, manggil nama enggak mau. Manggilnya abad. Ya abdu kata dia. Kalau orang Arab manggil kita abdu, wah itu. Kalau antum kan pergi ke Mekah, ke Madinah dipanggil ya Muhammad. Ya, kalau dia enggak kenal kan ya Muhammad, ayo beli dia Muhammad. Muhammad itu berarti dia memuliakan kita. Atau dalam bahasa biasanya mereka yang mengatakan itu kalau di Yaman itu ya Thayyib. Ya. Bukan dia bilang ngapa pula kau panggil aku Thayyib? Mana pula nama aku ni Thayyib? Thayyib itu 2 tahun yang tak balik-balik lebaran. Bukan begitu. Nah, kalau orang Arab itu kalau dia tidak tahu, dia menggunakan 3 nama biasanya. Abdullah, Muhammad, kemudian Thayyib. Berarti itu baik tuh. Thayyib itu kan artinya baik. Jadi dia panggil kita, misalkan, ya Abdullah, tal. Apa pula kau manggil aku Abdullah? Ini tak nama aku, ini bukan si Dola. Ya jangan tersinggung. Memang begitulah. Kalau kita sini apa ya? Apa? Oh, tak ada oi kita sini oi ya. Oi bro lah. Ya, bro tapi pun bahasa apa? Bahasa Inggris juga. Kalau kita apa? Enggak ada. Kalau di Arab tuh ada. Misalkan tadi kita tidak kenal nih sama orang nih.
Bisa kita panggil, ya Muhammad, tal, ya Muhammad, tal. Dia ngerti, oh saya. Oh ya. Tidak ada tersinggung. Tak ada bilang, nama saya bukan Muhammad, nama saya Hamid, gitu. Dia tidak ada. Ya sudah, nanti baru kenalan, gitu. Atau ada mengatakan, ya Abdullah, tal. Atau ya kalau di tempat saya belajar itu ya Thayyib. Ya Thayyib. Atau kita manggil orang yang pedagang. Kita mau belanja nih, misalkan belanja kitab. Ya, tanya, ya, berapa nih gitu. Ya Thayyib, kam. Udah tahu dia. Ya Thayyib, berarti kita manggil dia. Nama dia kita ganti dengan Thayyib. Gitu. Ya Thayyib, berapa ini? Kam ada. Nah, begitu. Thayyib, itulah. Udah tidak ada lagi perbudakan. Tapi saya dulu belajar setiap pelajaran fikih, tapi masih ada perbudakan. Kita fikih masih ada tidak menghapus rokik. Tidak ada menghapus. Artinya kitab itu, bab itu masih ada sampai sekarang masih ada. Kata guru saya mengatakan, kenapa tidak hilang bab itu? Nanti di akhir zaman kembali lagi perbudakan itu akan terjadi. Ya, akan kembali lagi. Ya. Jadi kemudian itu yang pertama, yang kedua pertama al-Islam, yang ketiga al-hurriyah, kemudian yang ketiga. Nah, ini masuk kepada bab zakatnya, ta'ayyanul milki. Ya. Dipastikan kepemilikan harta itu miliknya dia. Bukan milik orang lain, bukan milik warisan, bukan milik siapa, miliknya dia. Ada dia kaya, tapi rumah itu masih berbentuk warisan. Tapi kalau dinominalkan, berduit 1M misalkan, 2M, tapi masih dalam bentuk warisan, maka dia tidak dikenakan zakat. Fala tajibuz zakah ala ma wuqifa ala jihatin amatin kal fuqara'i au alil bait. Pertama, tidak diwajibkan zakat sesuatu yang diwakafkan. Dia punya satu yayasan, dan yayasan ini dia wakafkan. Dari yayasan itu putarannya masya Allah, ininya itu maka tidak dia dikenakan ala jihatin amah, kal fuqara, untuk orang fakir. Yayasan tersebut untuk untuk orang miskin, semuanya yayasan tersebut dia kelola dan dia wakafkan yayasan tadi, maka yayasan itu tidak dikenakan zakat karena dia berbentuk wakaf. Kalau sudah wakaf berarti orientasinya berputar, bukan untuk pribadi, pasti untuk umum, karena kan wakaf. Ya, kalau udah diwakafkan, selesai. Kalau udah wakaf, siapapun tidak diperbolehkan untuk memiliki. Itu wakaf. Karena kalau ada yang memiliki, itu bukan wakaf. Yang namanya wakaf adalah sesuatu yang memang betul-betul diniatkan untuk Allah, dan hanya tujuannya kepada siapa wakaf ini. Ya. Kalau wakafnya kepada fakir dan miskin, atau alil bait, atau ada untuk keturunan Nabi SAW, maka tidak dikenakan zakat. Wa ammal mauquf ala muayyan, kanakhlin mauquf ala zaid, fatajibu zakah fi ra'iyatiha idza balagha nisab. Tapi kalau wakaf itu ditentukan kepada seseorang, itu berbeda. Misalkan ini ada kebun sawit. Saya wakafkan kebun ini kepada si Z, satu orang saja ini. Nah, ini beda. Maka ketika Z nanti mengelola kebun tadi, ya, menjadi besar dan memiliki keuntungan, nisab putarannya semuanya kena, maka dia tetap dikenakan zakat. Bisa dibedakan ya. Kalau tadi sifatnya wakaf, kalau yang ini sifatnya memang kalimatnya wakaf tapi bentuknya pribadi. Seperti mewakafkan, tapi mewakafkan kepada si seseorang yang satu. Tidak bisa. Amal mauquf ala muayyan kanakhlin mauquf ala zaidin fatajibu zakatu fi rai'iha idza
balagan nisab. Tapi dikatakan itu nanti dia dikenakan zakatul mal. Nanti dia dikenakan zakat hartanya. Jadi tamamul milki an yakunal milku taman fala zakata fi malil mukatab li dha'fi mulkihi. Ya. Maka miliknya sempurna. Tidak sah kalau bukan miliknya dia. Seperti contoh, kalau tadi kan ada namanya muba'at. Nah, ini ada namanya lagi budak itu mukatab. Jadi bisa bedakan ya. Ada muba'at, ada mukatab. Muba'at tadi dia sudah bayar separuh, tinggal dia cari separuh. Tapi kalau mukatab dia berbeda. Mukatab itu begini, dibebaskan langsung sama majikannya, tapi harus membayar. Belum bayar separuh, memang dilepaskan saja. Nah, udah kau cari duit sebanyak-banyaknya, nanti kau udah punya, kau bayar kepadaku, maka kau baru bebas. Nah, ketika dia punya punya harta semuanya, apakah dia dikenakan zakat? Fala zakata fi malil mukatab li dha'fi mulki. Tidak bisa. Dia tidak dikenakan zakat karena saat itu dia lagi berjuang untuk membebaskan dirinya dari perbudakan tadi. Dia harus cari duit dulu, udah cari duit, selesai dia membebaskan, baru dia dikenakan zakat. Itu tamamul kihi, artinya tamamul milik, ya, kesempurnaan milik dia. Kalau bukan milik dia, tidak kena. Contoh, antum ini punya siapa nih? Bukan punya aku, ini punya orang. Punya orang ya tak kena zakat lah. Inti ngelola punya siapa ini? Ini punya bos, hanya saja saya diizinkan ngelola. Berarti antum bukan punya barang itu. Yang kena itu ya atasannya. Yang mengelola ya tidak kena, bukan miliknya. Jadi kepemilikan itu harus sempurna. Kalau bukan milik dia, bukan dikenakan zakat. Yang kelima, ta'ayyanal wujud fala zakata fi mali irsin mauquf li janin. Li adami tayaqquni wujudihi. Contoh lagi, tayaqunul wujud, artinya yakin betul yang mewakafkan itu ada. Contoh misalkan, ini bayi dijanin, bayi itu masih dalam perut. Kemudian meninggallah orang tuanya, sedangkan dia masih dalam perut. Dia kan dapat warisan ya kan, si bayi dalam perut ini. Apakah si bayi tersebut diwajibkan untuk mengeluarkan zakat? Belum, karena dia belum lahir. Walaupun udah kata dokter sehat kata dokter, 7 bulan 8 bulan enggak kan, ini sehat loh, belum keluar, belum dikatakan dia dikatakan untuk orang yang wajib mengeluarkan zakat. Belum yakin adanya keberadaan dia, belum yakin, walaupun sudah secara medis semuanya belum, udah keluar. Makanya kalau orang yang meninggal dalam perut, kemudian bapaknya meninggal, dia itu terhapus dari waris. Dia terhapus dari waris. Atau dia seperti yang pernah kita bahas, anak meninggal dulu dari orang tua. Kan si anak ini tidak mendapatkan warisan. Cucunya nggak dapat juga. Jadi pemberian itu hanya pemberian sosial sajalah, sifatnya kebaikan. Nah, keturunan yang ini, misalkan dia punya 5 anak, bulan. Nah, kemudian ini ayah masih hidup, 1 meninggal, tidak lama orang tuanya meninggal. Berarti yang dapat warisan hanya 4. Yang ini tidak, karena meninggal dalam keadaan orang tuanya masih ada. Nah, sama tadi si janin juga begitu. Janin dia tidak dapat karena keberadaan, walaupun dia dikatakan ada sudah kan, dikatakan hidup, tapi hidupnya dia masih dalam perut ibunya, belum wujudnya dalam dunia ini, maka dia tidak dikatakan
orang yang mendapatkan waris. Nah, saya punya teman itu begitu. Ayahnya dia itu meninggal, sedangkan kakeknya dia itu meninggal, ayahnya masih dalam perut. Jadi dia tuh ketika pembagian warisan, keluarga dia ini, bahasa dia tuh kalau bahasa Pontianak tuh agak kasar sih kata dia. Tebuang kata dia. Ini apa namanya itu? Keluarga yang terbuang, tidak dikenakan, ya tidak dapat zakat tadi, terbuanglah dari waris tadi, terbuang dari waris kata dia. Kasar gak ya bahasanya ya kata dia. Iya, macam inilah kata dia, namanya terbuang. Ya, terbuang dari waris. Tidak dapat dia, tapi ya keluarganya, ya adik-beradiknya ngasih, tetap ngasih. Tapi ngasih ya namanya gak ngasih, tak bisa bekas. Ya 10.000 pun ya ngasih lah. Begitu namanya juga dikasih. Nggak bisa meminta hak dia seberapa harta warisan tadi, nggak bisa. Nah, terkecuali memang sebelum meninggal ayah tersebut berwasiat. Nah, tapi bentuknya bukan warisan, tapi bentuknya wasiat atau nanti bentuknya itu hibah, hanya hadiah. Tapi kalau dia warisan ya berbeda, hukumnya nanti berbeda. Fala zakata fi mali irsin mauquf li janin li adami tayakkuni wujudi wala ala baqiyatil warasah lidhafi mulkihim atau ala baqiyatil warasah. Ini sisa waris semuanya. Antum berlima tadi dapat warisan ini, cuman barang ini tidak dibagikan, belum dibagikan. Tuh, bagaimana mau dikenakan zakat, sedangkan saya ini belum sempurna memilikinya, kecuali barang itu sudah dibagikan. Kalau barang itu sudah dibagikan, nah barulah dia menjadi milik. Jadi kepemilikan itu mutlak sempurna pada diri seseorang, barulah dia dikenakan zakat. Tapi kalau dia masih berkaitan dengan ini, berkaitan dengan itu, apa semuanya, nggak bisa. Tapi kalau bab utang beda ya. Misalkan dia pebisnis, pengusaha, ya nanti kemudian, oh ini kan yang ada kan di rekening cuman 10 juta Pak Ustadz. Tapi yang di sana, yang di sini hitung-hitung 500 juta. Dikenakan, tetap kena. Nah, ini ceritanya beda. Itu milik kita, walaupun orang yang yang nanti di hutang itu tetap akumulasikan, tetap terhitung semuanya. Nah, bukan yang milik kita. Kalau milik kita nanti tak zakat. Dan ada zakat, pinjamkan sana. Sudah ada rekening tinggal 5 juta. Apa yang nak dirazakatkan katanya? 5 juta ya. Waktu tak kena zakat lah. Tidak lah, nggak bisa begitu. Ya. Kan tadi katanya kan harus kepemilikan sempurna Pak Ustadz. Ini kesempurnaan maksudnya bukan milik kita secara sempurna. Tapi kalau itu kan milik kita. Yang dihutangkan kepada orang itu milik kita. Kemudian aset yang kita pinjamkan, yang disewakan apa semuanya, itu kan milik kita. Nah, itu menjadi milik yang sempurna. Kalau yang tidak sempurna tadi ini seperti warisan yang belum dibagikan. Nah, ini menjadi masalah nantinya. Kalau bab waris ini lebih baik lebih cepat. Ya, saya punya sohib kemarin beberapa hari yang lalu dia cerita warisan itu belum, dia itu tinggal berdua, saudaranya itu meninggal muda semua ya. Sampailah dia tinggal berdua, tak lama adik dia itu meninggal juga, sama umurnya sama dengan saya. Tidak lama tinggal satu abangnya ini ya, kepengen hartanya itu cepat dibagikan, cepat banyak. Atau dia punya emak itu pas dia ngumpulkan emas emaknya saja begini ya. Orang guys ya begini
emasnya, kemudian tanahnya, masya Allah, tanahnya banyak betul, tanah banyak, kemudian rumahnya di pinggir jalan. Dia tinggal sendiri aja sekarang nih, tinggal sendiri. Nah, tapi adik dia ini banyak, keponakan dia ini banyak. Saya bilang, ya cepat dibagikan, harus cepat dibagikan, karena ya, jangan memegang hak orang lain. Ya, ini punya haknya semua. Kadang-kadang kan begini, kadang-kadang ada kejamnya loh orang itu. Misalkan begini, kadang-kadang dia tidak mikir adiknya. Contoh begini, jadi banyak sekali. Saya bilang kita jangan jadi orang yang zalim. Contoh begini, 5 beradik, yang satu oke, kerjaannya mapan, yang 2 nyaman. Mungkin ada yang 2 ini pekerjaannya serabutan, susah. Sedangkan ada harta waris. Yang ini tidak mau jual. Ya, ente oke tidak jual, karena ente dalam posisi aman. Yang 2 ini, yang 3 ini aman, yang 2 zalim kita. Ya zalim, sampai dia meninggal dia tidak merasakan hak warisnya dia. Kan nanti kan kalau dia misalkan apalagi misalkan dia belum menikah atau dia sudah menikah, dia tidak punya anak. Kan harta ini nanti balik lagi kepada adik beradik nantinya. Zalim. Kenapa di saat waktu hidup tidak cepat dibagikan? Kasihan dia. Oh tenang aja, kau kalau perlu apa-apa nanti aku cover, misalkan begitu. Nah itu tidak jadi masalah kalau begitu. Artinya dia ridho sama ridho. Tapi kalau misalkan dianya kesulitan, si abang dan si kakak tadi juga tidak mengcover kehidupannya dia. Ada lagi prinsipnya begini, ini tak bisa nih, kau kalau megang duit pasti nanti habis begini. Itu urusan dia. Mau dia ngabiskannya 1 hari ke, mau dia ngabiskannya habis dia dapat duit dihamborkannya apa? Tidak mungkin lah. Maksudnya kalau memang tahu begitu pun tak boleh dalam Islam. Berarti ini penyakit, tidak boleh megang duit banyak. Nanti ada hukumnya namanya hajarus safih namanya. Ini orang yang berlebihan dalam memegang duit. Dia tak boleh megang duit. Berarti ada yang ngatur keluar duitnya. Dia tak boleh, misalkan antum punya keluarga, adik beradik, ini kalau megang duit 1 hari bisa habis misalkan. Kasih 1 juta habis. Kasih 2 juta habis. Kemana duit ini? Nah ini berarti orang yang tak boleh megang duit. Duitnya ini harus diatur. Kasih 100 ya. 200 ke. Nah, wajib. Dia tidak boleh megang duit. Dia tidak boleh megang duit banyak. Itu nanti ada hukum tersendiri orang yang punya penyakit seperti itu. Nah, kembali lagi, yang namanya warisan itu cepat dibagikan. Selesai. Cepat dibagikan. Terkecuali memang dia sama dia oke. Misalkan ada rumah ini, rumah lama. Misalkan saya punya jidah, udah pesan dari dulu nenek saya, beliau mengatakan sampai sekarang itu saya pertahankan, dan saya ingatkan terus kepada sepupu saya, adik beradik abah saya semuanya. Jidah dulu bilang, rumah ini dari aku hidup sampai nanti hari kiamat aku wakafkan, jangan sampai ada warisan rumah. Jadi nanti anak cucu aku sampailah nanti kalau mereka tak punya rumah, di sinilah nanti dia tidur, di sinilah tempat dia singgah. Nah, jadi sampai sekarang tidak boleh dijual karena sudah ada komitmen dari orang sampai sekarang tidak boleh dijual. Jadi itu udah dikasih tahu. Jadi rumah lama itu tidak boleh dijual. Jadi siapa aja nanti cucu saya ke apa semuanya, ya dia merasa memiliki. Orang kan tidur di rumah, misalkan buktinya saja, ternyata bibi saya misalkan datang dari Sanggau, misalkan datang ke Pontianak, dia merasa enak tinggal di rumah lama itu. Bukan berarti adik-adiknya tidak punya rumah, ada, tapi tidak nyaman. Ya, tinggal di rumah adik, di rumah abang, di rumah kakak itu tidak nyaman karena dia sudah
berkeluarga, tidak enak, sifatnya tidak nyaman lah. Tapi kalau tinggal di sini enak. Sepupu saya datang, langsung ya tidur di situ, kayak merasa itu rumah sendiri. Nah, jadi tidak boleh ya ini kalimatnya sudah ada. Tapi kalau memang kalimatnya tidak ada, semua boleh menjual. Karena itu babnya waris. Saya pernah waktu itu dipanggil, dipinta nyidang di sidang. Saya nyidang, dipinta, Pak Ustadz tolong datang karena ada yang harus dibicarakan antara internal keluarga kami. Jadi saya datanglah. Datang di sidang, saya sidanglah itu orang ininya. Ternyata memang betul satu di antara keluarga tadi, si adik tadi tak punya duit. Jadi dia bilang, Pak Ustadz, hampir mau nangis dia bilang. Dia ngomong sama dia, abang-abangnya nih tidak mau menjual rumah. Nggak mau jual. Tapi adiknya bilang, jual. Saya ini ngontak, kata dia. Saya ini tak berduit. Saya ini perlu modal. Saya ini begini dan begini dan begini. Ya kalau abang nyaman, dia bilang. Abang punya kerja, abang punya rumah besar. Sedangkan saya ini mau kemana tengok anak bini saya. Oh, saya bilang, pusing juga saya mandangan. Ngurus keluarga orang nih, kata saya nih. Ya, tapi kita katakan yang hak sajalah. Yang mana yang hak ya harus kita bicarakan. Saya bilang, ya, zalim. Kalau memang saya tidak mau tahu internal keluarganya seperti apa, tapi kalau ditanya sebuah hukum, adik-beradik yang udah mempunyai harta apa semuanya, dan ini menjadi hak waris, ini kenangan Pak Ustadz. Kenangan itu lain cerita. Antum buat kenangan sendiri saja, jangan kenangan nyusahkan orang lain. Nanti rumah antum jadi kenangan. Nanti rumah ente bilang sama anak-anak ente jangan dijual karena ini kenangan bapak dulu membangunnya lintang pukang, tunggang langgang apa semuanya. Nah, itu hak ente. Kalau ini enggak boleh jadi kenangan. Ini kenangan Pak Ustadz. Ada enggak kalimat dari orang tua dulu? Kalau macam tadi yang dari keluarga kita, memang dari bukan nenek tapi buyut lah. Dari buyut itu sudah ngomong seperti itu. Rumah ini tak kuizinkan untuk dijual. Nah, waktu itu sudah mutlak. Artinya kalimat itu sudah ada. Sama sekali tidak boleh dijual. Sampai nanti nenek moyang pun tidak dijual. Nah, itu babul warasah. Sebagai penutup, falaisa min syuruti wujubiz zakah al-bulugh wal aql. Tidak diwajibkan daripada syarat-syaratnya zakat itu al-bulugh. Dia harus balik. Nah, anak kecil bisa dikenakan zakat. Kemudian al-aql, sehat. Ya. Gila pun kalau dia punya duitnya kena zakat. Fatajibu ala fimali sabi wal majnun wal mukhatab bidzalika waliyuhuma. Siapa yang wajib dikena, yang mengurus zakatnya? Yaitu walinya. Kalau dia budak kecil berarti bapaknya. Ya, kalau dia orang gila, siapa yang berhak mengurus hartanya? Dan kepada mereka lah harta tersebut kita pinta untuk dikeluarkan zakat. Ini Pak Ustadz masih kecil, Pak Ustadz. Tidak ada. Mau dia kecil ke, mau dia gila ke, mau dia apa ke? Ya, yang gila ini. Tapi orang-orang yang samping ini kan tidak gila. Mungkin keluarganya, mungkin siapa yang mengurus tauliyah daripada harta tersebut. Nah, dialah yang kita pinta untuk mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Minggu depan kita masuk satu persatu dari bab zakat, yaitu an'am, yaitu zakat ibil, bakor, ghanam. Ya, zakatnya onta, sapi, dan kambing. Nah, ini pembagian nanti bagaimana zakatnya satu persatu. Ya, zakat hewan ternak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Enggak ada? Ada pertanyaan? Enggak ada. Trip udah siang enggak? Kelamaan tadi bahasnya. Lalu saya mau bahas tadi 5:30 ya, karena bab zakat ini lumayan, mungkin minggu depan lagi, masih belum sampai pada pertanyaan.
Minggu depan saya yakin sih banyak tanya nih. Atau memang tidak mau bertanya? Iya. Karena babnya ini bab pembagian, Bapak. Iya, bab bagi-bagi. Biasanya kita itu pahamnya pengennya kali dan tambah. Tapi karena ini bab bagi, kadang-kadang tidak nak bertanya. Kan begitu. Ngapa pula tidak bertanya? Pak Ustaz, nanti kalau saya tanya Pak Ustaz, kalau hukum tuh Pak Ustaz, kalau tak tahu kan tak apa. Tapi kalau udah tahu, lalu saya tak ngerjakan, nanti berdosa. Jadi lebih baik saya tak tahu Pak Ustaz. Nah, ada gak begitu? Tapi jangan sampai begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.